Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klakson terompet terdengar, panjang, ditarik keluar, dan teredam, membuat seluruh dunia bergema sebagai tanggapan. Seolah-olah itu terdengar dari masa lalu kuno, terdengar sampai ke dunia sekarang. Ini adalah terompet-terompet dari alam yang lebih tinggi, dikabarkan sebagai trompet naga. Beberapa sekte kuno menggunakannya secara bergantian. Dengan satu pukulan, itu akan bergema di seluruh 3.000 provinsi, hanya terdengar selama peristiwa terbesar. Hari ini jelas merupakan hari yang akan dicatat dalam sejarah. Kuncup bunga Dao abadi mekar untuk terakhir kalinya, mengakhiri era ini. Di tanah kuno, surga di atas, 3.000 kelopak bunga mekar, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mereka begitu indah sehingga membuat mata semua orang terpesona. Semua orang menatap ke arah itu dengan cara yang tercengang. Ini adalah evolusi Dao. Kelopak bunga memiliki jenis Dao yang ditanam di dalamnya, sejak zaman kuno hingga sekarang, terus mekar. Ada 2.999 kelopak bunga yang telah dilihat oleh semua orang sebelumnya. Hari ini, kelopak bunga ke-3.000 akan muncul untuk pertama kalinya, mempesona dan menakjubkan, warna-warna cerah berkabut. Lupakan para ahli di Divine Flame atau True Self Realm, bahkan para raksasa yang telah hidup selama jutaan tahun menyipitkan mata mereka, menyaksikan pemandangan ini dengan cermat. Jika mereka bisa memahaminya, siapa tahu, mereka bahkan mungkin mendapatkan jenis kelahiran kembali. Bunga ini sangat besar. Setiap kelopak bunga mendukung sebuah lorong, dan saat ini, itu benar-benar muncul, membungkus jutaan pembudidaya, mengirim mereka ke kelopak bunga dan membawa mereka melalui gerbang abadi masing-masing. Ekspresi semua orang serius. Mereka diam-diam melanjutkan, terus menganalisis lingkungan mereka. Cukup mudah untuk memahami Dao di sini. Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu, mereka akan menuai manfaatnya selama sisa hidup mereka. Hujan cahaya tersebar, setiap titik bersinar dan berkilau. Cahayanya berwarna cerah dan berkabut, ini adalah hujan dan embun Dao. Seseorang tidak bisa menahannya lagi, menangis keras karena syok. Itu karena mereka secara tak terduga memperoleh pencerahan di sini, menembus alam pakar tertinggi dan menyalakan api ilahi, dinyalakan dari mahkota kepala hingga jiwa kaki. Akibatnya, lebih dari 100.000 orang tersapu keluar dari jalan yang terbentuk dari cahaya suci, meninggalkan tempat ini dan jatuh ke bumi besar di bawah. Tidak. Orang-orang ini berteriak, merasa sangat kesal dan penuh keengganan. Mereka begitu dekat dengan gerbang abadi, akan memasuki immortal kuno, namun pada akhirnya, mereka tersapu karena menerobos. Ini membangunkan beberapa orang, mengingatkan mereka bahwa mereka harus berhati-hati. Sayang sekali. Di kejauhan, beberapa nama besar menghela nafas ringan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang wajahnya muram ketika melihat murid-murid mereka sendiri jatuh, kehilangan kesempatan yang luar biasa ini. Bunga abadi mekar, setiap kelopak mampu mengirim sekitar 1.000 orang. Orang bisa membayangkan betapa besarnya itu. Sementara itu, di setiap kelopak yang berkilauan, ada gerbang cahaya yang terbentuk dari Dao besar yang diliputi hujan cahaya. Gerbang ini terhubung ke bumi rahasia kuno. Ada beberapa yang lebih beruntung. Begitu mereka ingin menyalakan api ilahi, mereka langsung berteriak dan melemparkan diri ke gerbang, melanjutkan pemahaman mereka setelah masuk ke dalam. Cepat dan pergi, jangan buang waktu di sini. Ada Dao hebat di dalam untuk dipahami juga, bahkan mungkin lebih lengkap.
Seseorang berkata dengan lembut, memberitahu teman-temannya. 3.000 kelopak bunga itu ramping dan cemerlang, seolah-olah itu adalah aliran bintang. Ketika mereka berkumpul seperti ini, mereka tidak hanya memberikan rasa keindahan, ada jenis dao besar yang sederhana dan sempurna. Mereka membuat tempat ini semakin mempesona. Semua jenis cahaya menari-nari, dan pelangi ilahi turun seperti air terjun. Ini terutama terjadi dengan benang sari, yang dicurahkan dengan lebih banyak cahaya ilahi. Adegan itu sangat mengejutkan. Semua orang bergegas masuk, dan sekarang hanya beberapa orang yang tersisa. Si Hao termasuk di antara mereka. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, benar-benar mencoba menuju benang sari. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada pintu di sana, jadi dia hanya bisa menyerah. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada kelopak bunga ke-3.000, serta yang mekar terakhir. Dia tiba-tiba melompat, benar-benar akan bergegas. Sayangnya, kekuatan besar menyapu, hampir membalikannya. Itu membawanya kembali, mengembalikannya ke lokasi aslinya. Kelopak yang baru mekar seharusnya lebih selaras dengan dunia ini. Ini layak untuk dipahami. Aku harus pergi. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, mencoba sekali lagi, meletus dengan potensi mengejutkan untuk melintasi kekosongan. Pada akhirnya, dia gagal, dikirim mundur oleh gelombang energi dao besar lainnya. Setelah mencoba beberapa kali, dia hanya bisa menyerah. Dia ingin melihat-lihat jalan lain, tetapi sepertinya itu tidak akan berhasil. Dia tidak punya pilihan selain terus maju. Banyak orang melihat adegan ini, dan mereka semua terdiam. Dari warisan apa murid ini? Dia selalu mencari masalah. Yang lain khawatir tidak bisa masuk, sementara dia terpental di luar. Ketika Si Hao masuk, 3.000 gerbang semuanya tertutup, sehingga menghilang. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah orang terakhir yang masuk. Yang ini, seharusnya yang memiliki potensi paling rendah, kan? Di luar, beberapa orang berbicara dengan lembut. Itu karena proses ini sangat diperhatikan. 100.000 yang masuk lebih dulu umumnya termasuk semua talenta surgawi. Bahkan jika ada pengecualian, mereka tidak akan berada di belakang ratusan ribu tempat itu. Orang-orang yang tersisa adalah orang-orang dengan bakat rendah, masuk kemudian. Ini, dia sengaja menundanya. Kalau tidak dia mungkin tidak masuk terakhir. Namun, apakah dia bisa masuk ke jajaran talenta surgawi? Itu sulit dikatakan. Pasti seorang murid dari warisan kecil yang nyaris tidak berhasil naik. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia harus berusaha menjadi yang pertama? Seseorang menggelengkan kepala. Meskipun dia yang terakhir, Si Hao masih menarik perhatian beberapa orang, menjadi topik diskusi. Namun, itu bukan kata-kata pujian. Rekan teman Dao, tolong bekerja sama untuk menghasilkan adegan di dalam 3.000 kelopak. Seorang master sekte berbicara. Tidak mungkin mereka bisa mengaktifkannya setiap hari, karena konsumsinya akan terlalu besar. Namun, mereka harus melihat aksi hari pertama, apakah ada kejadian tak terduga. Bagaimanapun, ini adalah terakhir kalinya Immortal Ancient dibuka. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti jika beberapa masalah mungkin muncul. Di cakrawala yang jauh, sekelompok master sekte mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Langit dan bumi segera tampak telah dinyalakan. Cahaya gemerlap melonjak, mengalir ke area terlarang seperti laut. 3.000 kelopak bunga segera berkedip, menyerap kekuatan ilahi. Itu pertama menjadi cemerlang,
dan kemudian mereka diterangi dengan kecemerlangan seperti cermin, memantulkan semua jenis pemandangan. Dalam Immortal kuno, tanah awal. Ada jalan setapak yang terbuat dari tangga batu, masing-masing dipenuhi dengan gumpalan energi yang kacau. Jalan batu terus memanjang ke depan, menjangkau keluar, seolah-olah mereka sedang mendaki lereng yang tinggi. Tanpa ragu, ini masih 3.000 jalur langkah batu. Saat ini, setiap jalan memiliki banyak orang, semuanya dengan susah payah maju, berjalan ke depan. Hampir 5 juta ahli tertinggi memanjat tangga batu, tidak ada yang berbicara. Mereka semua ingin menjadi yang pertama bergegas mendaki lereng yang tinggi itu. Tidak ada kelainan. Itu masih seperti di masa lalu. 3.000 jalur langkah batu ini membawa dao besar yang berbeda. Saat berjalan di atasnya, seseorang akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Seorang master sekte berbicara. Jalan ini tidak berubah sejak masa lampau. Kemudian, banyak master sekte bekerja sama, mengoperasikannya lagi untuk mencerminkan pemandangan di ujung tangga batu. Daerah itu brilian, seperti dunia fantasi. Hanya saja, itu terlalu kabur, dan jika para ahli tertinggi tidak masuk, akan sulit bagi mereka untuk menyelidikinya. Ketika orang-orang mulai memasuki dunia yang indah ini, nama mereka akan langsung tertulis di kelopak bunga. Kemudian, kita dapat mengamati orang-orang itu serta lingkungan mereka. Master sekte dari alam yang lebih tinggi tidak terburu-buru, karena mereka semua berpengalaman. Mungkin tidak ada orang yang bisa melewatinya dalam 10 hari, karena tangga batu itu sulit untuk dilewati. Namun, jalan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi para ahli tertinggi. Semua orang akan diizinkan untuk lewat. Tentu saja, ini berarti ada orang-orang yang datang lebih awal, jadi ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Apa yang dilakukan orang itu? Kelopak bunga mencerminkan pemandangan salah satu jalur batu. Seorang ahli tertinggi tiba-tiba duduk, menopang dagunya, mengamati semua orang dari belakang. Pemuda yang masuk terakhir. Seseorang berkata, meskipun ada energi kacau yang berputar-putar, hanya bisa melihat punggungnya, mereka tetap tidak akan mengira dia orang lain. Hal ini cukup menarik perhatian beberapa orang. Dia berdiri. Tidak, duduk lagi. Dia sedang menggali tangga batu biru. Sekelompok orang tercengang. Apakah orang itu berpikir ada harta di sana atau semacamnya? Lelucon macam apa ini? Di dalam Immortal Ancient, di tangga Bluestone. Kabut menyelimuti udara di sini. Aura dao besar tebal, dan pada saat yang sama, ada tekanan yang luar biasa. Semakin jauh, semakin sulit jadinya. Si Hao mengetuk dan memukul di sana-sini, berjongkok di belakang. Dia sedang mempelajari batu biru ini, melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka, apakah ada pola dao yang hebat. Sayangnya, dia kecewa, tidak dapat melihat pola yang jelas. Namun, jika dia mengerti di sini, dia masih akan menyentuh beberapa fragmen hukum alam. Dia berdiri, melihat tangga batu biru yang lebar, dan kemudian dia melihat banyak sosok. Dia kemudian mengerutkan kening. Apakah saya bisa naik ke tangga Bluestone lain kali ini? Setelah diam-diam berpikir di sini sejenak, dia memutuskan untuk mencobanya, melihat apakah jalan lain memiliki perbedaan yang jelas. Tentu saja, hal utama adalah dia masih memikirkan gerbang abadi yang terbuka di kelopak bunga terakhir, serta jalur tangga batu biru terakhir. Dia mengambil tindakan, akan menembus dinding alam dari jalur yang berbeda.
Kali ini, dia berhasil, karena kekuatan yang memisahkan tangga ini tidak terlalu kuat. Xi Hao cukup puas. Dia melangkah ke jalan lain. Setelah berhenti sebentar di sini, dia menghancurkan dinding alam lain, menuju jalan yang terhubung dengan kelopak bunga terakhir. Sama seperti itu, dia terus-menerus menyeberang. Dia akhirnya tiba. Apa yang dia lakukan? Di dunia luar, banyak orang yang curiga. Orang ini dengan tenang melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa dia malah mengganggu? Sayangnya, energi kacau melonjak. Bahkan mereka yang sekuat mereka hanya bisa melihat garis buram, tidak bisa melihat penampilan aslinya. Jika kita bisa mengetahui namanya, kita bisa menuliskannya di kelopak bunga dan melihat kebenarannya. Lupakan saja, jalur batu biru ini sudah sama sejak zaman kuno. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Tidak ada gunanya membuang begitu banyak energi untuk mengamatinya. Seseorang menggelengkan kepala. Jika seseorang ingin mengamati satu orang, mereka perlu mengeluarkan sejumlah besar kekuatan magis untuk menulis nama mereka di kelopak bunga. Hanya dengan begitu gambar yang jelas akan muncul. Namun, kelelahannya akan luar biasa. Akibatnya, sampai sekarang, tidak ada yang menuliskan 6 Raja Mahkota Ningchuan, pewaris Istana Abadi, atau nama aneh kuno lainnya, menunggu sampai mereka memasuki dunia berwarna cerah itu. Segera setelah itu, hari akan segera berakhir. Semua orang, meskipun bekerja sama, merasa seperti mereka tidak tahan lagi. Mereka tidak lagi mengirimkan kekuatan magis, dan sebagai hasilnya, 3.000 kelopak bunga menjadi redup. Faktanya, tidak ada yang akan menanamkan kekuatan magis selama 6 atau 7 hari ke depan. Itu karena mereka semua tahu bahwa para ahli tertinggi ini semua berjalan di sepanjang jalur Bluestone. Dalam sejarah, bahkan yang tercepat habis 10 hari sebelum berjalan keluar. Selama periode waktu ini, di luar wilayah tak berpenghuni, 3.000 monumen batu giok besar didirikan. Mereka berkilau dan tembus cahaya, mengilap seperti cermin. Jelas bahwa setiap monumen berhubungan dengan kelopak bunga. Itu karena hanya sosok kuat yang bisa menggunakan kekuatan magis untuk mengungkapkan beberapa keadaan dari kelopak bunga. Para pembudidaya lain yang relatif lebih lemah tanpa kultivasi yang cukup tidak dapat melihatnya. Ketika monumen batu menjulang di sini, para master sekte dan yang lainnya dapat mentransfer pemandangan dari kelopak bunga, memantulkannya ke monumen sehingga semua orang dapat melihat juga. Pada hari ke-9, Master Sekte mengaktifkan kekuatan magis lagi, mengubah kelopak bunga menjadi cermin, mencerminkan situasi di dalam Immortal Ancient. Seberapa cepat seseorang sudah mencapai akhir, akan memasuki dunia berwarna cerah, sehari lebih cepat daripada di masa lalu. Selain itu, mereka juga melihat pertempuran hebat. Di ujung beberapa jalur batu biru, cahaya ilahi melonjak, dan pertempuran hebat yang intens sedang dilakukan. Metode pembunuhan dirilis tanpa henti. Itu tidak mungkin Raja 6 Mahkota Ningchuan kan? Lihat, itu adalah gelang yang berubah menjadi naga, bertarung sengit dengan seseorang. Betapa ganasnya. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Benar, itu dia. Cepat, tulis namanya di kelopak bunga agar kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Seorang master sekte mengambil tindakan, berkonsentrasi dalam meditasi, menggunakan kekuatan magis untuk mengukir 2 karakter melintasi kekosongan tak berujung ke kelopak bunga. Kemudian, kelopak bunga itu dengan jelas mencerminkan pemandangan di sana. Benar saja, itu dia. Di luar area terlarang,
monumen batu besar bersinar. Adegan yang dilihat para master sekte terukir di sana, sehingga semua orang bisa melihatnya. Ning Chuan sedang bertarung hebat melawan laki-laki, tapi aku tidak mengenalinya sama sekali. Tidak, orang itu punya nama. Orang aneh kuno lainnya bernama Li Fanming. Meskipun dia hanya keluar sekali sebelum menyegel dirinya lagi, rumor mengatakan bahwa dia membunuh Raja 4 Mahkota di era lain. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan napas. Kemudian, Master Sekte menuliskan nama pewaris Istana Abadi di kelopak bunga. Yang mengejutkan mereka, dia juga bertarung dalam pertempuran yang hebat, apalagi yang sangat intens. Orang macam apa itu? Banyak orang berteriak kaget. Mereka menatap pemandangan di monumen batu yang berkilauan, memperlihatkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Lawan pewaris Istana Abadi adalah laki-laki dengan api surga yang meluap. Di tangannya ada sudut cakram ilahi. Itu meletus dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Disreinkarnasi di sudutnya. Beberapa master sekte bahkan terkejut sampai mereka melebarkan mata mereka. Mustahil. Meskipun harta karun tertinggi semacam ini rusak, itu tetap tidak bisa dibawa masuk. Seseorang menggelengkan kepala, tidak percaya ini. Dis itu agak aneh. Tidak bisa menampilkan kekuatan harta karun tertinggi. Itukah sebabnya dibawa ke dalam? Monumen batu ini memicu keributan. Banyak orang mengelilinginya untuk menyaksikan pertempuran. Di mana 10 Raja Mahkota, yang dikenal sebagai ahli tertinggi paling kuat? Cepat tulis namanya. Seseorang mendesak. Segera setelah itu, sesosok muncul. Hanya tempat itu yang sangat tenang, tidak melakukan pertempuran hebat melawan siapapun. Dia terus menuju ke depan, akan memasuki dunia berwarna cerah. Benar, bukankah ada orang aneh kuno yang tidak pernah menyalakan api ilahi, menggunakan kultivasi ahli tertinggi untuk secara ajaib mendapatkan peringkat pertama? Mari kita lihat bagaimana keadaannya untuknya. Segera setelah itu, makhluk muncul di sebuah monumen besar. Adegan ini juga cukup tenang, tidak ada yang bersaing dengannya. Jelas bahwa tidak ada makhluk lain dengan level yang sama di jalannya. Siapa itu? Sepertinya itu adalah metode klan surgawi. Semua orang curiga. Bakat luar biasa klan surgawi Yuyu sama sekali tidak sekuat ini. Orang ini juga memiliki kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia, kuat hingga tingkat yang konyol, membuat orang lain merasa tidak percaya. Jangan bilang bahwa dia adalah penguasa surgawi 3 batu yang telah lama hilang. Seorang master sekte berbicara. Cepat dan tuliskan nama penguasa surgawi 3 batu, cobalah. Akibatnya, begitu nama itu selesai, itu mencerminkan individu ini. Jelas terlihat bahwa ini adalah penguasa surgawi 3 batu yang telah hilang di sungai sejarah. Dia tiba-tiba tidak mati. Pada saat ini, dia melawan 5 makhluk muda tertinggi sendirian. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Namun, mereka semua ditekan olehnya. Betapa tangguhnya. Layak menjadi karakter legendaris. Orang-orang di sini menuliskan nama-nama yang telah mempesona masa lalu dan masa kini satu demi satu, mengungkapkan situasi mereka saat ini. Setelah melihat mereka, tidak ada yang tidak terguncang, hati mereka naik turun dengan hebat. Bagaimana dengan Huang? Di mana dia? Ada apa dengannya? Ada keturunan darah pendosa itu juga. Mari kita lihat di mana dia berakhir dan apa yang dia lakukan. Beberapa master sekte berbicara seperti ini. Pada saat yang sama, dari sisi Dewa Surgawi Abadi Qin Changsheng, seseorang berkata dengan lembut, "Hei leluhur tua,
Haruskah kita mencoba dan melihat apakah pemuda dari alam bawah itu masih hidup? Baru-baru ini, saya mendengar beberapa rumor rahasia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.